Ayo guys, gue mau ngelihat ada beat satu anak komunitas katanya lucu. Namanya siapa? Arya. Ayo Arya. Ayo Arya. Bisa Arya. Dekat sini dikit, biar dekat kamera. Arya. Lagi. Gak ada mikrofon. Iya, gak ada clip-on. Ya. Kenalin bang, nama aku Arya bang. Mama aku tuh sering banget bang nyuruh aku olahraga bang. Masalahnya nggak seluruh olahraga tuh bisa dilakuin sama orang gendut. Contohnya terjun payung bang. Nggak bisa terjun payung dilakuin sama orang gendut bang. Kalau orang kurus enak bang, turun dari pesawat langsung swing, terus parasutnya kebuka bang. Kalau orang gendut bang, swing, cegar, Happy New Year, selamat tahun baru. Kaget. Terjun payungnya berarti. Siapa namanya? Arya. Catat namanya baik-baik. Arya Saloka. Sedang di Kota Palembang, 5 kabur aja dulu di Gelora Sriwijaya. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Baiklah, .id Weekly Vlog kembali dengan kegiatan-kegiatan di Indonesia. Ada komentar di .id Weekly Vlog episode minggu lalu yang bilang gue kangen video-video di New York. Sejujurnya gue juga kangen sama New York. Tapi ada hal-hal yang harus kita beresin dulu. Gue punya tanggung jawab yang harus diutamakan. Mimpi gue, kehidupan gue di New York, bisa kapan-kapan. Plus, kalau gue menjalankan Comika dengan baik, akan ada dampak strategis berkaitan dengan karir gue di New York. Gue udah mapping untuk sampai sana. Kapan-kapan kita bahas. Tapi kita akan ngomongin soal apa yang terjadi di minggu ini. Secara aktivitas Senin sampai Kamis ya, itu rata-rata aktivitas sebagai seorang CEO aja. Baru di belakang cukup rame. Di hari Senin, gue meeting dengan para head, meeting dengan direksi. Di hari Selasa, itu gue konten dengan Ustadz Felix Xiao. Kembali, topiknya adalah Al-Quran. Seru banget. Bahkan ini adalah episode kembali terpanjang. Kayaknya 1,5 jam deh kalau gue nggak salah. Atau mungkin, yang pasti lebih dari 1 jam. Tapi seru sekali. Emosional juga. Abis itu meeting terus. Hari Rabu gue meeting. Oh, malamnya gue ini ngajak anak-anak keluar untuk makan. Jadi kan gue udah lama nggak deep talk sama anak-anak. Nanyain mereka, nanyain Dipo, nanyain Shira. Sayangnya obrolannya tidak bisa banyak diungkap di sini karena memang private sifatnya. Jadi gue ngajak mereka keluar makan. Kebetulan gue lagi pengen makan ini. Tahu kate crab nggak? Gue makan kate crab. Ya kayak gitulah. Yang dituang di situ terus pada makan di situ. Ngajak Dipo, ngajak Shira untuk quality time berdua. Mila udah berapa kali gitu mengencourage gue untuk keluar sama anak-anak untuk ngobrol. Kurang lebih pesannya adalah, lu mah kerjanya ngasih inspirasi orang mulu, anak lu kasih inspirasi, ajaklah mereka keluar ngobrol, berdua aja, bertiga aja sama kamu. Terus gue ajak, dan kami ngobrol-ngobrol banyak hal. Gue jadi tahu anxiety-nya anak-anak, keresahan anak-anak, kekhawatiran mereka apa yang bisa gue bantu. Terus apa yang gue bisa tambahkan dalam hidup mereka supaya mereka bisa jadi lebih seneng. Tapi keduanya ini memasuki sesuatu yang baru sama sekali. Terutama Dipo sih. Kuliah itu
nggak kayak SD, SMP, SMA. Beda lagi dunianya. Dan gue bersyukur kami sempat menghabiskan waktu yang signifikan untuk ngobrol-ngobrol deep talk bertiga. Dan ketika ngobrol sama Dipo, Shira ngasih pendapatnya. Ketika ngobrol sama Shira, Dipo ngasih pendapatnya. Jadi keterbukaan ini udah lama nggak gue alamin karena gue udah lama nggak di samping mereka kan, karena gue di Jakarta. Ketika gue di New York tuh gue biasanya ngobrol sama mereka pulang sekolah, pasti gue tunggu di meja makan, suka ngobrol karena saya pengangguran di sana. Tapi susah sekali, dan gue juga ngomong secara langsung sama mereka minta maaf karena gue ketika di Jakarta kesibukannya kayak zaman dulu lagi, kayak zaman kita masih tinggal di Indonesia. Jadi ayah pagi udah nggak ada, pulang malam dan segala macamnya. Sebuah keresahan yang tertuang bahkan dalam lagu yang dirilis tahun 2009 yaitu Maafkan Ayah. Silakan didengarkan, ada di Spotify. Di hari Kamis paginya gue ada town hall, ada pengumuman, lagi-lagi CEO staff ngomongin soal ada form appraisal yang baru lah. Karena gue mau mengimplement sejumlah hal, SOP dan segala macamnya ke dalam cara kita bekerja, dan mencoba untuk menyuntikkan company culture di dalam penilaian kepada teman-teman di Comeka. Terus udah gitu, abis itu meeting lagi, terus sorenya gue sempet nongkrong di sebuah tempat. Gue baru nemu tuh, gue lagi nyari tempat ngopi nggak jauh dari sini, biar bisa kerja, nelpon business call, strategic thinking, tapi nggak di markas, pengen yang agak keluar dikit dari sini. Gue mampir ke titik temu di SCBD sini, asik tempatnya. Gue punya spot favorit yang gue selalu dudukin ketika sore menjelang malam hari. Kayaknya gue akan sering-sering ke situ. I love the place. Tempatnya gede sekali bahkan. Terus udah gitu gue balik lagi ke markas karena gue pengen comedy gym. Buat apa? Gak ada. Pengen aja. Karena gue punya set mensrea. Set mensrea gue udah jadi, udah gue bawain. Oke, ini mah kalaupun numbuhnya terjadi karena manggungin mensrea. Jadi ada jok-jok yang masuk nyelip-nyelip terus, dan apapun yang baru gue masukin ke mensrea tidak di open mic-in lagi, langsung dites di depan penonton untuk dibawa ke Mensrea Indonesia Arena. Itulah kenapa ada banyak sekali orang-orang yang udah nonton bilang sama gue, oke Mas Panji, sampai ketemu di Jakarta. Lalu beli tiket Jakarta? Iya gitu. Gue ngerti tuh yang kayak gitu-gitu karena emang setnya agak-agak beda gitu. Tergantung lu nontonnya di mana. Kalau lu nonton jadi di Bandung, fix Mensrea Jakarta beda sekali sih. Jogja gitu. Pokoknya kota-kota pertama Mensrea Jakarta beda sekali. Bukan beda sekali ya, mungkin sekitar 25% bedanya, dan itu cukup signifikan. Jadi gue ngerti, walaupun ya mahal. Atau mungkin mereka pengen lihat 10 kursi kosong. Karena ada 10 kursi kosong di Indonesia Arena yang disiapin untuk penghuni Gunung Kawi. Terus, dan ketika gue open mic kemarin-kemarin ini, persiapannya itu untuk stand up fest. Stand up fest sudah selesai, clean slate, gue nggak punya materi lagi, jadi gue ngulang lagi dari awal. Memang ada dua show di mana gue dibutuhkan untuk stand up, yaitu acara Bold and Bold, gue versus Coach Justin. Informasinya udah ditaruh di Instagram Comeka Event. Dan juga The Founder 5 Part 2. The Founder 5 itu acara di mana kami berlima, Radit, Rian, Ernest, Isman, Panji manggung bareng. Ada stand up-nya, ada sketsanya, ada improv-nya. Itu akan hadir lagi di Desember. Teasernya udah mulai muncul. Dan ini bisa gue informasikan, lokasinya nggak di Bogor. Lokasinya di Jakarta, bahkan di tengah Jakarta. Happy dong Anda? Gue yakin akan sama menyenangkannya dengan The Founder 5 waktu itu. Jadi silakan siap-siap aja. Dan gue waktu comedy gym gue nulis joke lagi dari awal. Cuman gue nggak bisa bilang ini bakal dipakai di Bold and Bold atau The Founder. Gue juga nggak tahu. Gue tuh comedian, tugas gue nulis joke. Setelah nulis joke, tugas gue adalah dicobain joke-nya. Setelah dicobain, gue simpen. That's my job. That's what I do. I'm a comedian. I write jokes. I try jokes. I throw jokes away. Jadi,
komika profesional gitu kelakuannya. Setelah itu gue sudah kegiatannya nggak ada lagi. Hari Jumat gue berangkat ke Palembang dengan si Lonjong Bonar Manado sebagai opener. Kau pikir cuma kau yang bisa? Kau pikir cuma kau yang bisa? Sama-sama Allah. Nanti aku bikin 2 video dari POV kameraman sama POV ku. Paling nggak naik ini. Taruhan. Ya kan lu kan suka gitu bikin konten Bang. tapi nggak naik Bang. karena jelek katanya. Setelah nikah bang, uang kurang terus jadi harus ada terus yang diposting ya. Mas Arik. Tadi kurang 1 ya. Kurang apa? Aku beli roti O5 bang. Aku belum kuhitung. Terus dia jadinya nggak dapat. Kalau lu belum ngitung diri lu sendiri, ya lu kasih Arik lah, lu nggak Iya dapat. itu salahku bang, udah tergigit. Udah tergigit dikit, aman Mas Arik. Nanti di Palembang ya. Apa di Palembang kasih apa? Roti O aja. Roti O tadi nggak dapat. Tetap roti. Yang lain. Berlian lah. Oke. Yes. Bang udah bang, kita makan dulu kan? Ini gua zoom. Kenapa? Gak usah. Ini ke baju nih. Jalan sama Bonar tuh enak karena Bonar tuh enak banget dikerjain. Orang kedua yang paling enak dikerjain setelah Rigen sebenarnya. Ristek juga, tapi Bonar lebih enak tuh diusilin. Cek folder yang dikirim Mas Pio kan stand up press. Iya. Gau. Si Bonar nggak percaya semua opener gue 30 menit. Coba kasih tau sama dia. Jangan astagfirullah dulu, aku belum nanya. Katanya setengah jam opener. Opener. Enggak. Mana sih opener setengah jam? 10 menit turun, 10 menit lagi turun, 10 menit lagi turun. 3 kali dicicil. Iya. Oh, mak. Thank you. Orang lain nih gue telepon nih. Orang lain gue telepon. Siapa lagi? Ini yang bikin stand up tuh haram, berbohong semua orang. Kami berangkat dari Jakarta. Ketika sampai ke Palembang, itu kami lunch di bandara, nyampe Palembang langsung ke hotel, ada sharing komunitas seperti biasa. Terus udah gitu istirahat, udah nggak ada apa-apa lagi. Karena besoknya 5 kabur aja dulu. Nah, ketika 5 kabur aja dulu, gua untuk kali pertama tidak menaruh kuota pada 5 kabur aja dulu. Jadi historinya kayak gini. Jadi dulu ada namanya Comika Monday Market. Itu adalah kayaknya acara pertama yang pakai nama Comika deh. Tahun 2019 tuh Comika. Karena sebelum gua megang sebagai CEO pada saat itu, namanya PT Wongso Yudan Pratama Indonesia. Nggak punya nama brand, punya nama PT. Terus waktu gua pegang, gua bangun brandnya, terus gue bikin Comika Monday Market waktu itu di situ. Dan salah satu penonton setia gue namanya Gary. Dia nonton sering sama istrinya. Dan Gary pindah ke Palembang. Beliau ternyata sekarang adalah direkturnya Jakabaring Sport City. Pejabat beliau. Nah terus udah gitu beliau tahu gue bakal ke Palembang. Jadi dia nawarin 5 kabur aja dulunya, mau nggak di dalam Jakabaring Sport City. Kata gue, wow, enak ini. Itu kan ibaratnya kayak GBK kan. Jadi ada satu kompleks, ada Sriwijaya Stadium ya namanya. Pokoknya ada lapangan bolanya, ada danaunya, ada lapangan voli pantai, lapangan tenis. Pokoknya semua olahraga ada di situ lah. Ada bowling bahkan. Dan bahkan berapa ya? 40 lane kalau gue nggak salah, bukan salah satu, emang kompleks atau fasilitas bowling terbesar di Asia Tenggara. Karena waktu itu kan dipakai untuk Asian Games ya kalau gue nggak salah. Terus gue bilang, wah gue seneng banget kalau udah ada di dalam kompleks itu berarti nggak mesti dibatasin. Kan kita larinya di dalam. Ya udah kita jebol aja. Jadi untuk kali pertama
5K Beraja dulu tuh rame, bahkan ngebuka kesempatan untuk sama komunitas. Pada akhirnya kami lari, itu kalau nggak salah ber-70, itu paling rame itu. Dan nggak parno, karena dilakukannya di dalam. Nah, larinya seru sih, menyenangkan sekali. Udah pasti nggak diganggu mobil, udah pasti udaranya lebih enak karena nggak seliweran sama mobil. Dan emang ternyata Jakabaring Sport City itu menyenangkan sekali. Ada kolam teratainya, GBK nggak punya kayak gitu. Ada danaunya, GBK nggak ada kayak gitu. Walaupun GBK punya banyak fasilitas-fasilitas lain yang tentunya Jakabaring Sport City nggak punya. Tapi lari di situ tuh enak banget, happy gue. Apalagi gue dibimbing sama teman-teman dari Musi Runners, seru banget. Gue udah ngasih tahu nih banyak banget di antara mereka tuh nggak biasa lari loh. Jadi pace-nya tahan di 89 aja. Tapi ketika lari, namanya juga komunitas lari ya, lama-lama nge-push mereka. Sampai mereka bilang, oke, kilometer terakhir, ayo kita push, ada di push. Kayaknya udah kayak mungkin di kilometer 4, kilometer 5 tuh pace-nya udah 6 dan 7 gitu. 7 dan 6 sih, makin ke belakang makin kenceng. Jadi gue mau mikirin yang nggak bisa lari, tapi gue pikir aman lah, toh di dalam sini anyway. Plus gue udah lama banget nggak di push kayak gini, ya udah kita lari. Setelah itu gue diajak masuk sama Pak Geri ke dalam stadionnya dan keren sekali. Menurut Pak Geri, tapi kan dia kan bosnya ya, jadi Bang pasti akan memuji-muji tempatnya sendiri. Tapi dia bilang, menurut PSSI, rumputnya stadion itu terbaik di Indonesia. Dia nanya, mau nginjak nggak? Gue bilang, tentu mau. Saya pernah nginjak rumput Old Trafford nih. Saya pengen ngeliat. Pas gue mampir ke situ, emang keren sekali. San Siro-nya Indonesia. Markasnya Sriwijaya FC dan juga Sumsel United. Gokil. Ini gue main sama Berbah FC sih, asik sih di sini. Dikasih izin ya? Kita kasih gratis. Gokil. Nanti gue mikirin ngongkosin Berbah FC-nya aja ke sini. Mbak FC mau main di sini. Berbah FC main di sini. Bang Fu ikut, asal nggak marah-marah Bang Fu. Diajak sama Pak Geri untuk turun ngerasain rumputnya. Katanya rumputnya terbaik siapa, Ger? Se-Indonesia katanya. PSSI yang bilang ini rumput terbaik se-Indonesia. Jadi kita cek seperti apa. Oh my god. Something about a football field. Cakep sih. Cakep. 22.000 orang ini. Nah, ini emang anak Berbah FC biasa main bolong-bolong lapangannya. Kagak rata. Suka ada paku sama kawat. Emang kagok ngeliat lapangan lurus kayak gini. Keren sih. Keren, guys. Kangen main bola. Keren. Aldi Taher. Ya. Dia soal asar di sini. Ya. Soal asar di sini mau tanggal apa? Sholat asar Aldi. Pikir ya, udah pikir taruhnya dia soal asar. Soal asar di sini, Bang. Aldi Taher. Di Taher. Respect. Nyanyi lagu ini dia, Oasis. Aldi Taher kawan gue satu itu emang cukup ekstrim dia. Nyanyi lagu Oasis. Cukup ekstrim nyanyi lagu Oasis. Rumputnya kayak rumput lapangan futsal, tapi bukan rumput sintetis. Mungkin tepatnya campuran ya kan kalau lapangan. Gue nggak tahu deh. Yang pasti kalau Manchester United tuh Old Trafford tuh campuran antara rumput bener sama rumput sintetis gitu. Sehingga kelihatannya kayak rata. Nah, Jakabaring, namanya Jakabaring ya? Atau Sriwijaya Stadium. Yang pasti rumputnya bagus banget. Pak Geri bilang ini San Siro-nya Indonesia karena ini adalah rumah dari dua klub sepak bola, Sumsel United dan juga Sriwijaya FC. Ini adalah sebuah isu tersendiri di antara masyarakat Palembang. Kapan-kapan kita bahas. Tapi di situ juga gue dikasih tahu ini bersejarah loh karena Aldi Taher sholat zuhur di sini, sholat asar di sini, sholat asar di live lagi. Orang aneh kata gue. Terus masuk ngelihat ngelihat locker roomnya seperti apa. Pemanasan dulu bro.
Tim talk dulu. Semuanya. Babak pertama kalian main kayak sampah. Kita tidak bisa bermain seperti itu. Kita lebih baik daripada mereka. Bonar, ngapain kau? Inisiatif lah, kejarlah bola. Rakan, malah main handphone. Terus keluar, terus udah bubar. Habis itu balik ke hotel, mandi, siap-siap, berangkat menuju venue. Nah, sebelum berangkat menuju venue, kami mampir ke sebuah restoran. Restoran ini restoran milik temen gua. Namanya adalah gue lupa namanya apa, tapi lu bisa ngeliat di sini. Itu tempat ya menurut gue ya, itu tempatnya menyenangkan. Gue seneng apapun yang terdesain dengan baik, termasuk restoran itu terdesain dengan sangat baik. Dan makanannya enak. Gua nggak tahu, lupa menu yang gue makan apa. Tapi yang gue inget chicken wingsnya tuh enak. Saya kan penggemar chicken wings ya. Gue lagi banyak fokusnya ke protein aja, makan protein aja sekarang. Chicken wingsnya enak. Chicken wingsnya sangat tidak biasa menurut gue. Dan gue makan menu ayam apa gitu, gue lupa, tuh enak. Terus ramennya enak. Terus mereka ada kayak French toastnya juga enak. Enak lah makanannya di situ. Gue sangat menyarankan untuk ke sana. Nah terus dari situ baru kami ke venue. Sampai situ seperti biasa pragiwak soundcheck dengan pengguna atau pemilik rekening Bank Saku. Terus satu persatu acara dimulai. Fadlan ngebuka, Bonar baru gua. Sebelum menuju ke situ tuh banyak bercandanya. Nongkrong sama mereka. Ada momen dimana gue nongkrong sama anak komunitas, terus gue nanya, di sini ada yang bisa stand up gak? Ngebeat satu beat depan gue ya buruan gitu. Terus ada satu namanya Arya atau siapa tuh, lucu banget, sumpah. Gue ngerti kalau ada yang ngerasa apaan sih, biasa aja gitu. Tapi buat gue lucu, gimana ya, namanya juga gue gampang banget ketawa sih. Terus gitu ada momen dimana Bonar bilang dia nggak bisa manggung kalau nggak nyanyi lagu Stand Up Fest 2023. Jadi dia nyanyi satu lagu utuh. Ku bicara, ingin ku bersuara. Jeng jet. Utarakan pada semua. Nadanya belok. Kuncinya berubah. Utarakan. Pada semua. Keluh kesah lewat kata, mencari cara mengobat luka. Inilah jalanku. Sampai habis ini, Bang. Inilah Caraku, di sini aku berdiri, mencurahkan isi hati agar dunia bisa mengerti jalanku sendiri. Ini puncak lagunya, Bang. ini dia. Kita akan menuai tawa. Stand up fest. Katanya Bonar nggak bisa manggung kalau nggak nyanyi Stand Up Fest 2023. Gitu ya? Betul. Setiap kali manggung harus nyanyi. Oke, fix Bonar. Oke, fine. Udah mulai deket ke manggung, terus orang-orang pada sibuk komat kamit, gue dianggurin guys. Aku kesepian guys. Nggak ada yang diajak ngobrol. Semua opener gue komat kamit. Komat kamit aja. Gue nggak diajak ngobrol. Bingung gue, badan dulu. Sepian aku. Anggurin gue. Gue soalnya udah nggak pernah nulis ulang set, udah nggak pernah ngebadanin ke tempat sama di New York yang nggak pakai gitu-gitu, harus bisa solid, harus bisa stabil. Terus ya udah deh, akhirnya gue manggung happy sekali di Palembang. Banyak banget bahan lokalnya. Jadi kan gue selalu ngebuka dengan materi stand up tentang kota terkait. Banyak bahan itu kalau nggak salah 15 menit sendiri, salah satu yang terpanjang itu.
Abis itu gue masuk ke set gue dan gue tidak ada yang lupa sama sekali. Flawless, it was a perfect set, I loved it. Terus setelah itu udah foto-foto dan pulang, makan terus pulang. Nah besoknya kami tuh berangkatnya tuh siang, jam 2 pesawatnya. Jadi gue punya waktu. Gue berpikir, gue lagi di Sumatera nih, pengen coba cari kopi gitu, pengen nyari kopi yang enak aja gitu, pengen bawa pulang kopi. Gue nanya sama Pak Juan kalau nggak salah ya, temennya Pak Geri juga, ada roastery nggak sih yang gue bisa samperin pengen beli kopi. Terus dikasih tahu namanya Agam Pisan. Pas gue cek, ini cuma 15-17 menit jalan dari hotel. Ya udah, bangun pagi, besoknya gue jalan kaki. Gue jalan keluar, gue inget gue keluar kayaknya gue keluar jam 8:15 ya, apa jam 8 ya gue lupa. Kayaknya jam 8:15. Gue turun, anak-anak tim gue lagi pada makan di situ, sarapan. Terus gue bilang, gue mau ke tempat kopi ya, Agam Pisan. Terus gue jalan, gue menyadari waktu gue jalan ini kayak wilayah yang tua nih, kayak ruko-rukonya tuh ruko-ruko lama gitulah. Jalan terus, sampailah kepada satu kayak gang gitu. Terus udah mulai kelihatan tuh Sungai Musi di situ. Terus tulisannya cuma kayak banner gitu, Agam Pisan kiri gitu. Pas gue masuk, tempatnya aneh banget. Tempatnya kayak ada lahan parkir yang gede banget, tapi bangunannya mana ya gitu. Terus jadi kita jalan ngeliatin tembok dulu, baru kemudian kelihatan si Agam Pisan cafe, coffee, roastery-nya. Itu tempat menarik sekali. Dia tuh menghadap Sungai Musi. Jadi kita bisa mesen kopi, duduk di situ. Tempatnya gede banget, tuh bisa duduk dimanapun lo mau. Dan gue mesen kopi. Pas gue nyampe udah disambut sama pemiliknya, karena si Pak Juan menginformasikan gue bakal datang jam 8 pagi. Namanya Bang Ian. Bang Ian, Bisa dihapus. terima kasih banyak ya. Siap, sama-sama. Saya dikasih hadiah, menarik sekali. Dan juga tadi kami bisa ngobrol-ngobrol menyenangkan soal Sumatera Selatan, soal Palembang. Saya terima kasih kakaknya, makasih banyak. Ian ini adalah, kalau katanya temen-temennya mah roster terbaik Sumatera Selatan, atau yang pasti dia award winning barista di dalam kedainya, tempat-tempat mesennya itu ada segala macam piagam penghargaannya, termasuk dia pernah waktu itu menangin penghargaan terbaik di Indonesia yang membuat dia dikirim ke luar negeri, ke Eropa. Terus gue beli, terus gue minta tolong di grind karena gue nggak punya grinder, kata gue. Terus gue bilang, semalam saya juga dikasih nih sama penonton, ada dia beliin, dia ngasih gue 1 bungkus biji kopi Pagar Alam. Terus gue bilang, gue nggak punya grindernya, belum sempat beli, boleh tolong di grind nggak? Terus grounds-nya untuk pour over, yang ini untuk mocha pot, jadi grind size-nya yang fine gitu. Terus udah nih, gue mesen Americano, duduk di pinggir Sungai Musi. By the way, pas gue masuk, lagu yang berkumandang itu lagunya Yono Bakri. Terus gue duduk, datang kopinya enak sekali. Kopinya enak. Paling gampang, bukan paling gampang ya, paling basic menilai sebuah kedai kopi itu dari Americano-nya, kopi hitamnya. Dan enak. Kenapa gue bilang Americano? Karena lo akan cukup terkejut ya, bagaimana Americano satu kafe dan kafe lainnya tuh benar-benar bisa nunjukin rasa gitu loh. Jadi kayak ada Americano yang cuman kayak air hitam pahit aja. Ada Americano yang benar-benar dari hasilnya kita lihat ada kremanya gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa beda kayak gitu. Kan basically kan espresso dikasih air kan sebenarnya. Gue nggak gitu paham sih. Tapi gue senang menilai dari itu dan itu yang gue pesen dan itu yang gue nikmati. Kemudian nggak lama Bang Ian datang. Terus dia ngasih sesuatu yang sangat-sangat berkesan. Dia datang, dia bilang, yang tadi Mas Panji pesan itu lagi di grind, tapi saya kasih lagi. Dia ngasih kayak kantong gitu, di dalamnya ada 1 bungkus kopi dari daerah apa gitu gue lupa, masih biji yang udah di roast. Terus dia ngasih di dalam ada grinder gitu. Terus dia bilang, ini grinder pribadi saya pakai kemana-mana, bahkan lomba pun saya pakai. Ini pernah membawa saya juara buat Mas Panji. Gue bilang, gue nggak bisa terima ini bersejarah buat lu. Nggak apa-apa, saya masih punya lagi yang lain.
ini buat Mas Panji. Yang lain aja kalau gitu, yang buat gue jangan yang ini ada nilai sejarahnya, nggak apa-apa saya pengen. Itu kan personal sekali untuk dia ya, itu pasti ada ceritanya. Bahwa itu dikasih ke gue tuh gue tersanjung lah dikasih kepercayaan itu. Itu bahkan ketika dia ngajarin pasti buka masih ada bubuknya, jadi dia sempat keluarin gitu. Jadi bener-bener dipakai sama dia. Terus kami ngobrol panjang lebar. Nah, tapi obrolan bersama dengan Bang Ian itu mengingatkan obrolan gue sama semua orang Palembang yang gue temui selama gue di situ. Jadi kan gue ngobrolnya banyak ya, sama waktu Pragiwak Soundcheck, gue ngobrol sama penonton. Waktu ke Comika Lounge, gue ngobrol sama penonton Diamond. Ngobrol sama komunitas, ngobrol di restoran, ngobrol sama bagian. Pokoknya ngobrol lah. Dan akhirnya si Pak Juan ya kalau nggak salah, gue lupa mulu. Itu juga nongol di situ. Jadi gue ngobrol. Dari obrolan gue terkait Palembang dan Sumatera Selatan, gue tuh menarik kesimpulan bahwa Palembang itu butuh untuk lebih diperhatikan. Dan gini, bukan lebih tepatnya gue rasa Indonesia mesti memperhatikan Palembang. Karena apa yang terjadi di Palembang itu terjadi di banyak tempat lain. Let me explain. Sebagai orang yang ngerjain promotor, salah satu yang paling sering muncul itu adalah masalah perizinan, pajak, dan segala macamnya. Di Indonesia, dan gue bukan cuma ngomongin soal Palembang ya, di Indonesia itu ada banyak kota yang sekilas membuat kita berpikir, kenapa sulit sekali ya? Sulit sekali gitu. Kenapa sulit sekali bikin seru kota ini? Gue tuh datang ke kota ini tuh mau bikin seru kota ini loh gitu. Gue ngerti setiap kota, setiap provinsi punya kebijakan. Tapi datangnya gue ke sebuah kota, datangnya Raditya Dika ke sebuah kota, datangnya band seperti misalnya Malik and Essentials atau Juicy Lucy atau Sheila on 7 ke sebuah kota, itu kan membawa banyak dampak, membawa roda perekonomian yang berputar karena setiap kali datang ke situ mempekerjakan orang, kemudian ngasih dampak sama UMKM. Kayak di banyak sekali kota mensreya, gua ngajak banyak sekali UMKM setempat untuk jualan, untuk berdagang di situ. Dan gua tuh cuman skala 800 sampai 1000, kayak Radit 2000, untuk di Palembang sendiri 2 kali show dia. Terus Sheila on 7 entah bawa berapa. Jadi perekonomian tuh hidup ketika kami datang. Dan dampaknya juga akan baik sama industri kreatifnya, karena bukan cuma masalah berjejaringnya, peluang-peluang jadi muncul untuk talenta-talenta lokal. Sesederhana gue datang membawa pertunjukan stand up comedy gue, menarik kemarin sekitar 800-an penonton stand up comedy, lalu memperkenalkan Fadlan sebagai talenta stand up comedy setempat. Di setiap akhir pertunjukan, gue selalu ngajak orang yang nonton gue untuk datang ke open mic-nya anak-anak stand up Indo Palembang. Gue tanya, siapa di sini yang suka nonton open mic stand up Indo Palembang? Sedikit. Di kota-kota lain juga seperti itu, sedikit. Karena gue tahu mereka penonton gue, bukan penonton stand up. Gue bilang, lu kalau pengen nonton stand up, nggak usah nungguin gue atau Radit atau Abdur kesini. Lu tuh punya komika-komika setempat. Kalau lu nggak ngerasa mereka lucu, itulah kenapa mereka membutuhkan lu juga untuk membantu mereka. Karena mereka nggak lucu, karena mereka nggak pernah stand up di depan penonton, di depan teman-teman sendiri. Mereka butuh lu untuk melahirkan joke-joke solid, karena dites di depan penonton beneran. Dan itu tentu akan kasih dampak sama industri kreatifnya. Ada banyaklah hal-hal positif. Permasalahannya, di banyak sekali daerah di Indonesia, dan gue nggak ngomongin Palembang secara spesifik, itu izinnya mahal. Terus pajaknya tinggi. Terus banyak kutip sana, kutip sini. Yang ini minta duit, yang itu minta duit, ini minta duit, itu minta duit. Sehingga susah sekali untuk entertainer ya, atau kami-kami ini masuk ke kota itu untuk mengangkat kota ini. Kita jangan cuma ngomongin soal kesenian deh. Wirausaha. Orang mau buka wirausaha di sebuah tempat ini.
nggak mendapatkan dukungan. Gue tuh denger ini tuh di banyak tempat, kan gue keliling Indonesia, nggak dapat dukungan. Dipersulit, banyak dikutipnya. Ada cerita-cerita di mana mau ngebangun usaha aja mesti dapat surat ini. Yang mana di tempat lain nggak seperti itu. Ada loh kota-kota yang mudah sekali untuk memberikan izin usaha tanpa ada orang-orang samping yang mau ganggu-ganggu gitu. Dan sangat disayangkan karena lu bayangin ya, banyak sekali anak-anak muda setempat yang pengen ngelakuin sesuatu di kotanya masing-masing, tapi terkendala karena dipersulit. Bukan cuma dipersulit ya, kotanya juga nggak peduli gitu. Kayak misalnya ada banyak kota dan provinsi yang kepala daerahnya cuma peduli sama ya kelapa sawit lagi, terus tambang, batu bara lagi, gitu-gitu mulu. Sehingga insentif diberikan ke situ, nggak diberikan ke ekonomi kreatif. Padahal kalau mereka memberikan dan sementara mereka minta-minta mulu, tolong dong, mana ekonomi kreatifnya, mana dong kreativitas anak muda. Ketahuan banget bahwa yang ngomong anak muda untuk kreatif itu tidak pernah terlibat dalam kegiatan kreatif, sehingga dia nggak tahu apa yang dibutuhkan sama anak kreatif. Tiba-tiba berharap kreativitas muncul begitu aja. Enggak. Kreativitas itu datang dari kolaborasi itu dikondisikan. Padahal kan sayang gitu ya. Kalau lu ngutipnya sekarang, kalau setiap kali orang mau bikin sesuatu, selalu dikutip duit, selalu dimintain duit dan segala macam ya, nggak numbuh ini. Duit yang lu terima, ya segitu-segitu aja. Makanya gue sering banget bilang, ini kalau kita asumsikan kutipan-kutipan ini adalah apa namanya kayak ya, korupsi sebenarnya ya, atau suap lah kurang lebihnya. Di luar negeri juga kayak gitu. Cuman di Indonesia tuh uang-uang kecil, uang-uang depan mata gitu. Kalau di luar negeri tuh gedein dulu perekonomiannya sehingga kutipannya jadi makin gede gitu. Kebayang maksud gue. Jadi kayak bayangin kalau lu ngutip sekarang di besaran perekonomian kota lu seperti ini, yang lu dapatkan angkanya kebayangkan. Tapi kalau lu mau tahan aja dulu, nggak usah ngutip sekarang. Biarkan semuanya mudah, biarkan semuanya bertumbuh, biarkan semuanya gede. Perekonomian di kota tersebut itu akan berkembang. Industri fashionnya maju, transaksinya tinggi. Industri kulinernya maju, transaksinya tinggi. Industri panggungnya maju, transaksinya tinggi. Semuanya transaksinya makin tinggi, ekonominya naik. Ketika lu mengutip, nilainya juga jadi lebih gede. Tapi di Indonesia nih, dalam tanda kutip penjahat-penjahatnya, nggak sabar. Nggak mau ngelakuin itu. Mungkin karena mereka tahu, mereka nggak punya waktu untuk menumbuhkan sebuah kota. Kita ambil contoh misalkan Palembang, mereka nggak ada waktu untuk numbuhin Palembang. Nggak ada waktu gue. Gue lagi jadi pejabat sekarang. Gue lagi punya posisi sekarang. Gue lagi punya akses sekarang. Ya sekarang gue ngutip. Ketika nanti gue biarin tumbuh Palembang jadi maju dan jadi gede, gue udah nggak di posisi gitu kurang lebihnya. Dan ya sangat disayangkan. Tadi gue menggunakan Palembang sebagai contoh ya. Sebenarnya yang kayak gini tuh ada banyak dan kondisi lebih ekstrem tuh di tempat lain sebenarnya. Tapi secara gambaran, Palembang itu mewakili keresahan yang serupa. Gue dengar cerita dari orang-orang pada cerita sama gue. Gue tuh nggak tahu kenapa setiap kali gue ke setiap kota, orang tuh selalu cerita tentang permasalahannya. Dan seringkali yang cerita permasalahannya justru orang-orang pemerintahan juga. Jadi ya sangat disayangkan karena Palembang itu pernah jadi kota yang kelihatan ambisius. Zamannya atau Sumatera Selatan ya. Zamannya Alex Nurdin. Alex Nurdin tuh sangat ambisius. Banyak banget hal-hal yang dia lakukan untuk membuat Palembang jadi bunyi lah. Tapi problematiknya adalah dia baru aja ketangkap untuk ketiga kalinya korupsi. Yang terakhir ini pasar apa ya? Pasar Cinde kalau gue nggak salah. Yang melibatkan bendaharanya Demokrat cabang Sumatera Selatan yang umurnya ketika ditangkap 24 tahun. 24 tahun. Sekarang umurnya 26 tahun.
Itu terus sebelumnya korupsi Masjid Sriwijaya. Tapi setelah itu ya, kan gue kan banyak nyari bahan joke terkait politik kota tersebut. Terus kesebutlah si Ratu Dewa, wali kotanya Sumatera Selatan. Palembang, wali kota Palembang. Terus dalam banyak cerita, dalam banyak penjelasan orang-orang, Ratu Dewa itu seminimal itu membuat warga Palembang ngerasa kayak punya wali kota. Kenapa? Karena izin, menurut masyarakat yang sebelumnya itu nggak muncul sama sekali. Nggak muncul. Setelah terpilih, nggak pernah kelihatan. Ini diiyain sama banyak sekali orang Palembang dari tempat-tempat yang berbeda. Pas gue di sini ceritanya sama di sini, sama semuanya. Padahal nggak saling kenal. Mereka nggak pernah ketemu sama wali kota mereka. Sekalinya muncul ada Jokowi datang kemana gitu, datang ke kampung halamannya, nah dia muncul di situ tuh. Tapi selama dia menjabat jadi wali kota, nggak ada yang ngelihat dia gitu, nggak ada yang ngelihat. Ketika dia digantikan sama Ratu Dewa ini aktif sekali di sosmed. Makanya dibilang ini kayak playbooknya kayak playbooknya Jokowi gitu, konten. Seakan-akan punya wali kota yang bekerja. Padahal kalau dipikir-pikir kerjanya nyamar jadi supir taksi online untuk memastikan tidak ada yang bayar parkir di minimarket. Terus sidak, nyari lurah-lurah yang nggak masuk, cuman mengandalkan yang P3K aja gitu-gitu. Jadi kayak punya wali kota. Tapi kalau ditanya lagi kebijakannya yang kemudian berpihak pada ekonomi kreatif terus apa gitu. Sayang gitu karena kalau ngomongin konser besar aja, terakhir ada konser besar di Palembang itu 2019 kalau gue nggak salah dari cerita-cerita teman-teman. Dan itu adalah Westlife dan Slang kalau gue nggak salah. Setelah itu nggak ada lagi. Sayang kan? Padahal kalau lu datang ke Palembang, ini kota punya LRT-nya aksesnya oke. Si Jakabaring Sport City juga oke secara fasilitas. Untuk kuliner juga seru. Kopi-kopinya juga enak. Lu bisa ke Jembatan Ampera, ngeliatin TikToker nyanyi di pinggir jalan. Jadi maksud gue sayang sekali gitu. Sayang sekali. Gue kalau boleh jujur, gue cuman kota-kota yang gue pilih itu selain market stand up-nya ada atau enggak, tapi kota-kota yang gue pilih itu mau nggak mau tuh akan sangat mempertimbangkan kemudahan penyelenggaraan acara di situ. Gue nggak ngambil cara curang kok. Kami nggak ada yang ngambil cara curang. Cuman kami memilih untuk datang ke sebuah kota yang izinnya nggak membuat kami berpikir, anjir nih PNL gue ngaco nih kalau kayak gini ceritanya gitu. Nggak. Kalau misalkan gue datang ke sebuah kota, lalu ada selalu biaya-biaya tak terduga, susah untuk bikin PNL sebuah project ini. Kita kan, kalau bikin perencanaan itu yang jelas gitu loh. Biar pos-pos pengeluarannya ketahuan. Supaya dari sisi finance, cash flow-nya juga ketebak gitu. Nah, uang ini dari yang ini, segala macam. Tapi kalau misalnya kita datang ke sebuah kota, selalu ada biaya nggak terduga, abis itu biaya nggak terduganya bervariasi gitu ya. Gimana nih mau mengalokasikan dananya gitu. Ini jadi disinsentif. Jadi malas ke sebuah kota. Kan sayang. Perhatikan yang ada di Palembang, karena yang terjadi di Palembang terjadi di banyak sekali kota di Indonesia. Tapi ujung-ujungnya gimana? Ya makanya pilihlah kepala daerah yang ngerti gimana caranya memajukan. Keputusannya ya ada di tangan penonton, di tangan atasan presiden. Ini bukan ini deh. Di tangan atasan presiden, di tangan rakyat. Rakyat milih wali kota, rakyat milih gubernur. Persis kayak yang gue bahas kemarin di episode Balikpapan. Nggak suka lu ngoceh, komplain, tapi itu orang 70% yang milih. Gimana coba? Kalau ini kan cut that stupid shit. Ini bisa lo beli by the way. Di mensrea.id bisa, lo beli di Shopee juga bisa. Sudah ada, sudah tersedia. Ya.
Habis itu habis itu terbang ke Jakarta karena ada kawinan Andi Wijaya. Awe menikah, Awe dan Andin. Datang kami, gue pulang mandi, pakai jas berangkat ke kawinannya Awe karena saya diundang dan saya janji saya akan datang. Dan jadi semacam mini reuni, ketemu sama stand up comedian dan ya bikin gue wawancara ini, wawancara itu segala macam. Lu lihat aja lah kumpulan momennya seperti apa. Anjay. Nih gue mau masukin wajah-wajah yang datang ke nikahan Awe. Dan siapa aja yang gak datang ke nikahan Awe? Siapa yang gak datang? Raman Papana. Anjay. Keren. Katanya lu stand up. Katanya stand up. Apanya? Katanya lu mau stand up di kawinan Awe. Yono. Diki Mangai. Kok gua gak diundang ke kawinannya? Gak diundang ke kawinannya? Iya. Gua gak diundang. Kan kalau gua diundang gua datang. Lu gak ngundang gue ke kawinan lu? Terus. Jadi misteri kenapa dia terlambat mulu sudah terjawab. Mama terlambat mulu. Kenapa jawabannya tadi? Ketiduran mulu. Kan harusnya istri bangunin. Kok nyalahin dia? Kok jadi nyalahin dia? Enggak sih, tapi nggak telat juga ya. Kadang-kadang Terlambat. Pasti alasannya macet. Emang macet. Emang macet. Misteri sudah terjawab. Kejujuran sudah diungkap. Emang macet. Yang pasti, gue ketemu sama Regen dan gue minta Regen untuk semangat fashion lagi. Semangat fashion Gen. Semangat fashion. At least pakai kancing aja semangat. At least pakai kancingnya semangat. Ya, semangat fashion, pakai kancing aja. Dan itulah yang terjadi. Sekarang waktunya sisipan CEO. Ini gue bikin hari Senin ya. Jadi sayangnya di hari Senin gue bikin ini pertanyaannya nggak banyak, bahkan cuma satu. Yang komen-komen doang sih banyak. Yang nanya banyak, tapi nggak ada hubungan sama sisipan CEO. Per hari Senin malam ini gue bikin cuma satu. Jadi gue bacain aja dulu ya. Dan untuk yang nanya, sisipan CEO yang kemarin kok punya gue nggak dibaca karena mungkin lu naro pertanyaannya tuh di hari Rabu atau Kamis atau Jumat gitu, atau bahkan Selasa malam gitu. Gue tuh bikin beginian tuh Senin atau Selasa karena mumpung gue masih ingat, kebanyakan Senin bahkan. Mumpung gue masih ingat di kepala gue, jadi gue bisa cerita. Kalau udah mundur ke Kamis, Jumat tuh gue suka lupa. Jadi Senin. Nah, kalau lu mau sisipan CEO, Senin pagi rilis, langsung hajar di kolom komentar. Nah ini per video ini gue buat cuma ada satu. Pertanyaan gini, gue bukan CEO sih, belum lebih tepatnya. Tapi gue ada pertanyaan untuk CEO kantor gue sekarang yang bergerak di industri kreatif. Gimana menurut lu tentang CEO yang punya spirit crafting yang oke? Iya, crafting. Micromanagerial untuk hal-hal yang sifatnya creative approach. Namun he doesn't know when to stop crafting. Karena jujur, gue sebagai karyawan lumayan capek ngimbanginnya. Gue tahu kalau result oriented is a must. Tapi bukannya know when to stop juga lebih penting ya. Butuh advice-nya karena gue pun juga sedang memantapkan diri untuk mulai resign and build my own. Oke. Sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Kan ini terlalu singkat untuk gue bisa memahami permasalahan secara utuh. Poin pertama adalah terkait knowing when to stop. It really depends on where is the finish line.
Karena menurut lu udah cukup, menurut bos lu nggak cukup, karena garis finish di kepala lu berdua tuh beda. Kebayang maksud gue? Ada yang mesti disamain dulu. Kalau lu bilang garis finishnya adalah deadline, tapi garis finishnya dia adalah kesempurnaan, nggak usah sempurna deh. Yang sesuai dengan yang diinginkan, ya nggak ketemu. Kalau misalkan garis finishnya di antara lu adalah yang penting udah ada ide di kepala dia adalah idenya harus bagus karena ini berkaitan dengan kepercayaan yang akan diberikan kepada perusahaan lu, ya dia akan jalan terus. Jadi mesti match dulu, itu yang pertama. Tapi kayaknya CEO lu ini mesti punya orang yang bisa ngedebat dia. Dan jangan kaget, di banyak perusahaan yang maju, yang merayakan CEO yang hebat, sesungguhnya di balik setiap CEO yang hebat, ada anak buah yang bisa ngerem dia. Coba pelajari soal Steve Jobs deh. Steve Jobs itu sering banget punya ide, harus dipatahin sama anak buahnya sendiri. Sering banget bikin keputusan yang salah, sehingga harus disadarin sama anak buahnya sendiri. Dia tadinya nggak pengen ada App Store. Menurut dia, App Store adalah hal tertolol yang dia pernah dengar. Anak buahnya yang mengingatkan bahwa itu benar. Kebetulan, dia ketemu sama anak buah yang bisa masukin logika itu pada dia. Nah, di Comika juga, gue selalu terbuka sama ide, bahkan gue banyak pakai ide orang. Bahkan gue sering sekali meralat keputusan gue karena gue tahu gue salah. Ada satu bagian di mana jadi waktu itu web streaming kami lagi diperbaiki, sebenarnya masih dioptimize terus sampai sekarang. Mau ada acara, terus bakal ada live streamingnya. Terus gue nanya, siap nggak lo? Tenggatnya keburu nggak? Terus orang digital product gue bilang, gue khawatir, nggak yakin dia bilang. Dia nggak bilang enggak, dia nggak bilang iya, dia bilang nggak yakin. Gue putusin, ya udah enggak. Terus gimana dengan orang-orang yang udah beli tiket live streaming? Ya udah kita kasih kompensasi. Itu keputusan gue. Karena orang digital product gue bilang dia nggak yakin. I have to make a decision. Acara dalam 1 minggu, gue bilang udah cut off aja. Lupakan layanan live streaming kita untuk acara tersebut. Kita minta maaf, kita kasih kompensasi kepada yang udah keburu beli tiket, yang berarti margin kita kegerus karena mesti ngasih. Clear, selesai. Terus sekitar hari Rabu apa hari Kamis gitu, gue dapat informasi dari tim gue, Mas, kami putuskan untuk tetap jalan karena ada solusinya nih. Kami ketemu solusinya. Jalan ya, kata gue. Oke, jalan. Akhirnya acara berjalan dengan lancar, orang bisa nonton live streaming, everybody's happy. Kita nggak harus ngeluarin duit untuk kompensasi. Meeting berikutnya hari Senin, gue tanya, gue kan udah bikin keputusan. Gue bilang, gue kan udah bikin keputusan. Gue bilang, enggak live streamingnya. Gue bilang, enggak. Gue ngomong ngambil risiko. Tapi kemudian, lu pada, tim gue ini, lu pada, tetap ngulik solusi. Sampai akhirnya ketemu solusi di hari Kamis, terus gue diinformasikan, dan lu bilang lu mau tetap jalanin. Siapa tuh yang punya ide? Siapa yang punya ide untuk terus ngejalanin, nyari solusi, ketika gue udah bilang enggak? Terus mereka bilang, kesepakatan kami bertiga. Gue bilang, good. Saya apresiasi. Karena sekilas kelihatan kayak ngelawan perintah atasan, tapi sebenarnya itu tuh inisiatif yang baik. Mereka tidak berhenti untuk mencoba mencari solusi. Bahkan ketika sebenarnya bosnya udah bilang enggak. Untung mereka jalan terus. Untung mereka berani untuk berinisiatif. Untung mereka berani untuk memaksa, dan akhirnya untung mereka ketemu solusinya. Untung mereka berani untuk ngomong, Mas Panji walaupun udah bilang enggak, ternyata kami tetap ngulik dan kami nemu solusinya. Izin untuk jalanin ya. Kalau enggak, rugi perusahaan gue. Sedikit sih, tapi rugi. Nah, gue bersyukur karena di Comika gue punya orang-orang seperti ini. Dan perusahaan lu butuh orang-orang seperti itu. Siapa orangnya? Saya tidak tahu. Itu aja jawaban dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu di .id Weekly Vlog episode berikutnya. Dan sekali lagi kalau mau dibacain sisipan CEO-nya, hajar di hari Senin langsung. Thank you. Ketemu minggu depan. Bye-bye.
Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Benar mana lu adalah opener Mensreya Palembang? Gue punya pertanyaan. Kalau lu suatu hari jadi artis super terkenal, rider lu apa? Tetap Rider lu seperti sekarang. Emang sekarang apa? Cuman kopi gula ari. Ais americano cukup. Ais americano. Ya. Udah. Kalaupun udah terkenal banget. Udah itu aja, Bang. Humble. Ais americano. Sabu? Bukan humble. Katanya sabu. Wih. Enggak. Kok masuk riders kan beli sendiri tuh. Beli sendiri. Kokain pokoknya harus udah digaris-garisin. Iya, yang Benar penting mana lu? Cewek 3 tuh masih bang. Cewek 3 masih. Dulu, gue gak tau gue pernah cerita ini atau nggak di vlog gue, tapi dulu gue suka usil. Terus ini sekitar tahun ini zaman gue masih nge-rap bahkan, bukan stand up. Sorry, masuk ke stand up juga. Tapi dari zaman gue masih nge-rap sampai ke stand up awal-awal. Dulu rider gue adalah Klepon. Sumpah gak bohong gue. Karena gue suka banget Klepon. Terus pembenaran gue adalah karena gue pengen anak-anak muda, karena waktu itu kan masih anak-anak muda karena komunitas segala macam. Anak-anak muda di kotanya harus tahu di mana pergi nyari jajanan pasar, makanan tradisional. Banyak yang bilang baru tahu Mas Panji di sini jual pasar tradisionalnya makanya ini gitu. Sama itu, sama dulu gue suka bilang brondong cowok SMP bulu halus. Dulu gitu. Nah, ada komunitas ada komunitas yang seriusin. Waktu itu gue pernah nyampe ke sebuah kota, panitianya nyamperin Zendra, manajer gue saat itu, dengan muka sangat khawatir, panik gitu, kayak ada yang salah gitu, bisik-bisik ke Zendra. Gue ngeliatin, gue diemin aja. Pas udah pisah, gue nanya sama Zendra, kenapa Zen? Enggak, itu mereka tadi bingung, Bang Zendra, semua ridersnya Mas Panji udah disiapin, tapi kami nggak nemu brondong SMP bulu halus. Apa yang panik? Betulan dicari. Nggak nemu pasti dicari. Nggak ada yang mau Mas Panji. Ada sih, cuma nggak ada yang mau sama Mas Panji. Ada yang dicari bulunya panjang lagi. Astaga. Bulunya pendek tapi kasar, nah itu. Tapi abang kayak gitu, bercandanya kayak serius emang. Ya bercanda, mana ada lah. Iya, coba memang kayak mana gitu. Mungkin gue nyari brondong SMP. Iya, tapi kan anak komunitas tuh ada founder nih gitu loh. Kayak nyari. Ya goblok lah. Dicari aja. Ya goblok lah. Kalau sekarang riders gue cuman air, pisang, kopi. Air, pisang, kopi. Itu aja. Kalau bener kopi. Tapi kayaknya stand up semuanya simple nggak sih bang? Iya, kalau David, gue tahu teh panas, tolak angin. Iya benar. Karena dia punya guard. Ribet. Ada yang beneran anak stand up. Siapa? Beneran brondongnya cowok.